Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Kenalin dulu ya, ada saya sendiri, Dendra Solafriandi, dan 4 rekan yang lain, yaitu Erlina Suryani, Jessica Dwi Wulandari, Lingga Aliviano Armita, dan Narendra Zaki Dwitanaya. Mari kita langsung ke topiknya. Pernah nggak sih kalian ini ketemu pelayan publik yang bikin geleng-geleng kepala, antri panjang petugasnya cuek, atau malah disuruh balik lagi besok tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, pernah ketemu ASN yang kerjanya totalitas banget, sampai kita mikir, ini orang beda deh. Dua kondisi ini sebenarnya cerminan dari satu hal, seberapa kuat nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dipajang di dinding kantor. Nah, hari ini kita nggak cuma bahas teori, kami bakal bedah kasusnya langsung. Apa aja yang terjadi, kenapa bisa terjadi, dan solusinya seperti apa. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ada sebuah kasus, yaitu seorang pegawai sering datang terlambat, tidak ramah kepada warga binaan, dan memberikan penjelasan yang berbelit-belit ketika proses pengurusan integrasi tanpa memberikan solusi yang jelas kepada masyarakat. Nilai yang dilanggar adalah yang pertama, tidak memberikan pelayanan yang prima. Yang kedua, mengabaikan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, tidak responsif dan tidak ada empati. Dan yang terakhir, tidak ramah, juga tidak solutif. Penyebabnya, yang pertama adalah mungkin minimnya pelatihan service excellent atau memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi dan juga etos kerja. Yang ketiga, tidak ada sanksi tegas dari atasan. Dan yang terakhir, budaya kerja yang tidak berorientasi pada pelayanan. Untuk alternatif solusi yang bisa diberikan, yang pertama adalah melaksanakan pelatihan teknik komunikasi yang baik secara berkala. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem reward atau punishment, memberikan hadiah ataupun hukuman. Yang ketiga, memberikan kesempatan diskusi dan meminta arahan kepada atasan serta senior yang lebih mumpuni. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan dan juga survei kepuasan masyarakat. Kasus yang kedua, akuntabel. Terdapat seorang bendahara dinas yang menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan anggaran operasional instansi untuk kepentingan pribadi. Selain itu, ia juga melakukan manipulasi laporan dan tidak transparan dalam pengelolaan dana publik, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Nilai-nilai yang dilanggar. Perilaku bendahara tersebut secara nyata telah melanggar sejumlah nilai dasar ASN. Pertama, ia tidak jujur dalam pengelolaan anggaran. Uang negara digunakan bukan untuk tujuan yang semestinya. Kedua, ia mengabaikan integritas jabatan yang telah dipercayakan kepadanya. Ketiga, ia tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Keempat, tindakannya secara terang-terangan melanggar prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan publik. Penyebab kasus ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menjadi akar masalahnya. Lemahnya sistem pengawasan internal membuka celah bagi penyimpangan tanpa terdeteksi. Tidak adanya audit rutin dan berkala membuat pelanggaran berlangsung dalam waktu lama tanpa koreksi. Di sisi personal, tekanan finansial pribadi mendorong yang bersangkutan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Selain itu, rendahnya integritas individu ASN menjadi faktor fundamental yang memperparah situasi. Alternatif solusi. Untuk mencegah kasus serupa terulang, diperlukan langkah-langkah konkret. Audit internal dan eksternal secara berkala perlu diterapkan agar setiap penyimpangan dapat segera terdeteksi. Sistem e-budgeting yang transparan harus diimplementasikan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipantau secara real-time oleh publik maupun pimpinan. Penguatan kode etik disertai sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi potensi pelanggar. Terakhir, pembentukan zona integritas WBK-WBBM, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, menjadi komitmen institusional dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus 3 dalam hal kompeten. Deskripsi kasus. Seorang ASN menolak mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi digital yang diwajibkan. Merasa cukup dengan kemampuan lama sehingga kinerjanya jauh tertinggal dan tidak mampu menggunakan sistem e-government yang baru.
Kasus di atas memiliki beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni nilai yang dilanggar, penyebab, dan alternatif solusi. Yang pertama, nilai yang dilanggar. Ia menolak belajar dan berkembang, tidak adaptif terhadap teknologi baru, gagal memberikan kinerja terbaik, dan mengabaikan kewajiban pengembangan diri. Kemudian, hal di atas memiliki sebab, yakni zona nyaman dan resistensi terhadap perubahan, tidak ada konsekuensi jelas bagi yang menolak, kurangnya motivasi diri dan pengembangan diri, serta atasan yang tidak mendorong budaya belajar. Kemudian, dalam mengatasi hal tersebut, kami memberikan alternatif solusi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi, yakni wajibkan belajar pelatihan dengan target SKP, buat jalur karir berbasis kompetensi, mentoring dan coaching dari pegawai senior, serta integrasikan e-learning dalam sistem kerja. Untuk nilai yang selanjutnya yaitu harmonis. Ada sebuah kasus yaitu seorang kepala seksi seringkali bersikap diskriminatif terhadap bawahannya berdasarkan latar belakang dari daerah asal bawahan tersebut. Sering juga membuat konflik internal, tidak menghargai perbedaan pendapat, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dari kasus tersebut bisa kita nilai ada beberapa nilai yang dilanggar, yaitu yang pertama adalah melaksanakan atau melakukan diskriminasi berbasis SARA di lingkungan kerja, kemudian menciptakan perpecahan dan juga konflik. Yang selanjutnya tidak menghargai keberagaman, dan yang terakhir merusak kerjasama tim dan juga organisasi. Dari kasus tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya minimnya pemahaman mengenai keberagaman, tidak ada juga mekanisme pengaduan yang efektif. Dan untuk alternatif solusi dari masalah tersebut, yang pertama bisa dilaksanakan kegiatan sosialisasi nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang selanjutnya melaksanakan mekanisme pengaduan diskriminasi yang lebih aman, dan yang terakhir melaksanakan evaluasi berkala tentang budaya organisasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang dua nilai berakhlak, yaitu loyal dan adaptif. Pada bagian nilai loyal, terdapat kasus ASN yang aktif menyebarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di media sosial menggunakan akun pribadinya. Permasalahan ini terjadi karena kurang memahami batasan sebagai ASN serta belum memahami aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai etika bermedia sosial bagi ASN, pembinaan terkait etika digital dan netralitas ASN, serta pemberian sanksi sesuai aturan disiplin ASN agar tidak terulang kembali. Selanjutnya, pada bagian nilai adaptif, terdapat kasus satuan kerja yang menolak penggunaan sistem informasi manajemen baru dan tetap menggunakan sistem lama, sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan. Penyebabnya adalah rasa takut terhadap perubahan serta kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem baru. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan migrasi sistem secara intensif, pendampingan teknis dari tim IT, serta membangun komunikasi yang baik agar pegawai lebih siap menghadapi perubahan. Dari kedua kasus ini, kita dapat memahami bahwa menjadi ASN itu harus memiliki sikap loyal terhadap negara dan aturan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kasus 7. Kolaboratif. Antar unit di satu dinas tidak mau berbagi data dan informasi. Ego sektoral sangat kuat, masing-masing unit bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi, sehingga program pemberdayaan masyarakat tumpang tindih dan tidak efektif. Nilai yang dilanggar yaitu, yang pertama, ego sektoral yang merusak sinergi, yang kedua, tidak mau berbagi sumber daya, yang ketiga, mengabaikan kepentingan bersama, yang keempat, menghambat tujuan organisasi. Penyebabnya yaitu yang pertama, struktur birokrasi yang terlalu silo, yang kedua, tidak ada insentif untuk berkolaborasi, yang ketiga, kurangnya forum koordinasi antar unit, yang keempat, persaingan anggaran antar unit kerja. Untuk alternatif solusinya, yang pertama ada rapat koordinasi lintas unit rutin, yang kedua platform data sharing terintegrasi, yang ketiga KPI berbasis hasil kolaborasi,
Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang mendorong teamwork.